Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunda Kirania Daily. Halo teman-teman onlineku semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman apabila aku saat dubbing ini ada suara gemericik hujan. Maklum karena sekarang lagi musim hujan. Semoga tidak mengganggu suara aku ya teman-teman. Semoga kalian tetap nyaman mendengarkan video atau tips-tips dari aku ini sampai akhir. Jadi di video aku kali ini aku tidak menyuguhkan video aku saat beraktivitas macam-macam ya teman-teman. Aku hanya melakukan 2 aktivitas saja, yaitu menjemur pakaian dan juga membersihkan kipas angin. Walaupun begitu, videonya jangan di skip-skip ya teman-teman, karena insya Allah di video ini aku akan memberikan tips yang sangat bermanfaat bagi para ibu muda ataupun para wanita yang baru saja menjalani kehidupan berumah tangga. Baiklah, kita masuk ke dalam tema bersih-bersih rumah atau tips membersihkan rumah. Membersihkan rumah bukan lagi hal yang asing untuk ibu rumah tangga. Tapi tidak jarang juga ibu rumah tangga yang masih bingung mau memulai aktivitasnya itu dari mana, seperti apa, dan bagaimana cara memanage waktunya. Berikut adalah beberapa tips untuk membersihkan rumah. Poin pertama, membersihkan secara rutin. Membersihkan rumah secara rutin dapat mencegah kotoran menumpuk. Jadi kalau kita mau bersih-bersih jangan nunggu banyak dulu ya teman-teman. Apapun yang kita lihat harus segera dikerjakan. Sesimpel mengembalikan sesuatu kepada tempatnya ketika selesai digunakan. Aku juga mengajarkan ini kepada anakku sedini mungkin ya teman-teman. Jadi setelah melakukan apapun, misalnya habis mainan, harus dikembalikan ke tempatnya, harus dibersihkan. Walaupun hasilnya nanti gak bersih, kita bisa mengulangnya lagi. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari tahun kemarin pasti tahu nih kalau anak aku sering banget bantuin aku bersih-bersih. Yang kedua, membersihkan dari atas ke bawah. Membersihkan dari atas ke bawah supaya debunya tidak jatuh ke tempat yang lain. Misalnya nih, lagi mau nyapu, kita kan pasti juga mau ngerapiin di buffet, di meja gitu kan. Sebelum nyapu kita harus merapikan itu dulu ya teman-teman, mengembalikan kepada tempatnya. Habis itu kita harus pakai kebus ya teman-teman. Apa sih namanya, kalau di sini tuh namanya sulak gitu ya. Ataupun bisa pakai penebah. Setelah ditepuk-tepuk, debunya itu pasti bakalan banyak yang rontok, baru deh kita sapu. Coba bayangin kalau teman-teman nyapu dulu baru ngebersihin meja ataupun buffetnya, pasti bakalan kotor lagi. Kemudian tips yang ketiga, bersihkan area basah terlebih dahulu. Bersihkan kamar mandi dan dapur terlebih dahulu karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya nih habis goreng ikan ataupun goreng ayam, kan minyaknya muncrat-muncrat tuh, ada yang ke lantai, ada yang ke tembok. Pasti kita bersihkan dari atas dulu kan, dari meja dapurnya. Habis itu dilap, baru lantainya kita elap bersih, supaya nanti minyaknya tidak menyebar atau keinjek-injek ke tempat yang lain ya teman-teman. Jangan sampai nih, karena belum dibersihkan, minyak yang tadinya ada di dapur kita injak, jalan ke kamar, jalan ke ruang tamu. Wah itu pasti deh minyak berantakan menyebar kemana-mana. Jadi harus dibersihkan dulu area mana saja yang terlihat paling kotor. Apalagi ada becek-beceknya. Harus yang dibersihkan dulu deh pokoknya. Bersihkan filter AC ataupun kipas angin. Gunakan lap basah atau vacuum cleaner untuk membersihkan filter AC ataupun kipas angin. Jadi buat teman-teman yang udah punya AC nih di rumahnya, carilah tutorial gimana sih cara membersihkan AC. Dan kalau aku nih, karena di rumah cuma adanya kipas angin, ya seperti inilah ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu saja dan air di rumahku lagi mati, akhirnya aku lap-lap. Padahal
di hatiku ini rasanya berisik banget. Rasanya pengen aku sikat pakai sabun gitu ya teman-teman, biar lebih bersih. Tapi nggak apa-apa deh, ini pakai air aja, pakai lap basah aku elap-elap. Karena biar angin yang dihasilkan itu lebih sehat ya teman-teman. Jangan sampai nih amit-amit, karena banyak debu yang menempel, habis itu udaranya kita hirup. Naudzubillah, semoga kita selalu disehatkan ya, supaya bisa membersihkan rumah dengan lebih detail lagi. Yang kelima, memberantas hama. Gunakan perangkap atau pestisida yang aman untuk hama. Untuk teman-teman yang di rumahnya ada tikus tapi punya kucing atau punya peliharaan lain, lebih baik aku sarankan menggunakan perangkap. Karena takutnya nanti kalau menggunakan racun, bisa-bisa tikusnya dimakan sama kucing atau dimakan sama peliharaan lain, akan membahayakan kesehatan mereka ya teman-teman, sampai-sampai bisa mati. Dan kalau untuk serangga, aku biasanya menggunakan penyemprot serangga. Jadi aku semprot aja ke tempat-tempat yang sekiranya di sana tempat bersarangnya para serangga. Kalau teman-teman gak punya penyemprot serangga, kalian bisa menggunakan kapur semut ya teman-teman. Kalau kapur semut itu banyak sekali kegunaannya. Bisa dipakai untuk semut, bisa dipakai untuk kecoa, bisa dipakai untuk hewan lain. Pokoknya dicoret-coret aja, digaris-garis ke tempat yang biasanya dilalui oleh mereka, si serangga. Yang keenam, mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil seperti merapikan tempat tidur saat bangun pagi. Bagiku ini adalah hal yang paling penting ya teman-teman. Jadi bangun tidur harus langsung segera dibersihkan. Biasanya kalau aku nggak langsung bersihkan tuh karena anakku lagi tidur sama aku dan paginya dia libur sekolah. Jadi agak ngaret gitu ya bangunnya. Kamar itu kan tempat kita untuk istirahat ya. Jadi kalau misalnya rapi, bersih, mau langsung istirahat tuh pasti yang enak gitu loh teman-teman. Jadi nggak kepikiran sumpek ataupun risih, suker gitu loh. Yang terakhir adalah memanfaatkan dekorasi yang sudah ada. Gunakan dekorasi yang sudah ada tanpa harus membeli yang baru. Coba deh teman-teman tanamkan pemikiran bahwa semakin banyak barang akan semakin banyak menguras tenaga karena kita memerlukan banyak waktu untuk membersihkan mereka. Coba deh bayangin, yang harusnya kita cuma lap-lap figura, tapi kita masih harus ngelapin tuh si vas bunga, terus ambalan, terus apalagi tuh ada guci-guci misalnya. Banyak sekali yang harus kita kerjakan lagi gitu loh. Sekarang sih aku lebih memilih untuk belajar menjadi seorang minimalis ya teman-teman. Mengurangi barang dan juga tidak menumpuk-numpuk barang yang benar-benar gak ada gunanya. Lebih ke fungsi sih kalau sekarang. Kalau cuma buat hiasan menurut aku gak dulu deh. Apalagi ukuran rumahku kan kecil ya teman-teman. Jadi supaya rumahku jadi terlihat lebih luas karena tidak terpenuhi oleh barang-barang yang besar. Jadi itu dia teman-teman beberapa tips dari aku untuk membersihkan rumah. Mohon maaf sekali apabila suaraku kali ini terkesan agak gimana ya, agak keras dan agak teriak-teriak. Karena memang hujannya di luar ini deres banget ya teman-teman. Takutnya nanti lebih keras suara hujannya daripada suaraku. Semoga saja walaupun voice overku pada kali ini seperti ini adanya, teman-teman bisa mengerti dan paham ya. Dan alhamdulillahnya ini udah bersih ya teman-teman. Kipas angin aku bisa digunakan dengan nyaman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.